Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar tetangga semua? Ketemu lagi bareng saya Rizky Abadi, tetangga online kamu. Ya, sekarang saya mau kasih info kalian rumah yang harganya murah, tanahnya luas, desainnya bagus. Yuk, simak bareng-bareng rumahnya. Ya, tetangga online semua. Sekarang saya lagi di Perumnas Samesta Parayasa yang lokasinya ada di Parung Panjang. Nah, buat kalian yang lagi cari rumah, ini dia rumahnya saya rekomendasiin banget. Kenapa? Karena harganya terjangkau itu tadi ya. Dan bangunannya bagus dan juga tanahnya luas. Nah, kita lihat bareng-bareng yuk. Di depan sini nih, kalian bisa lihat rumahnya bergaya Skandinavia dan kesannya udah modern banget ya. Jangan salah, ini dari luar kelihatannya satu lantai ya. Tapi dalamnya kita lihat nanti ada berapa lantai. Sementara kita bahas dulu di depannya. Saya informasiin dulu lebarnya dia 8 meter, panjangnya ke belakang itu 12 meter. Jadi luas tanahnya sekitar 96 meter persegi. Sementara luasan bangunannya adalah 45 meter persegi. Nah, di depan sini bisa kalian lihat carportnya cukup lebar ya. Ini bisa untuk memuat 2 mobil dan di sini dia dibuat dengan cor-coran beton dengan motif-motif tali air yang cukup dinamis gitu. Jadi garisnya nggak selalu ketemu. Nah, di depannya ini atapnya model pelana ya. Bentuk begitu khas banget Skandinavian dan juga ada ornamen kayu di dindingnya. Udah gitu, ada jendela yang lumayan besar di atas sana. Tapi biasanya kalau di atas itu kan dia kacanya kaca mati. Tapi di satu panel kaca itu ada kacanya model boven. Jadi zigzag gini teman-teman. Itu fungsinya untuk sirkulasi udara bisa masuk ke dalam rumah. Di fasadnya ini terlihat ornamen kayu cukup dominan, berbentuk list-list seperti itu. Sementara di area carportnya sini, dia ada permainan garis, motif tali air seperti ini, dan warnanya abu-abu cerah. Nah, di bagian tamannya juga ada nih di bagian sampingnya sini, jadi kita bisa dapat udara segar dari taman ini dan juga bisa menanam kalau misalnya kalian hobi berkebun ya. Uniknya lagi, biasanya rumah developer tuh pintunya agak di tengah, tapi yang ini pintunya agak di samping. Nah, pintunya di samping sini teman-teman. Dan di sebelah sini juga ada jendela yang bisa difungsikan, bisa dibuka ya, bukan kaca mati. Tapi bagian bawahnya dia kaca mati. Ini supaya safety ya, anak-anak supaya nggak bisa keluar masuk lewat sini. Jadi ini lebih safety. Dan gitu materialnya di sini pakai aluminium dia. Yuk kita lihat sini. Ya, jadi ini pintunya unik nih, bisa dilihat. Pintunya ini dia masih pakai garis-garis seperti ini dan ini bahannya multiplex lapis HPL seperti ini. Selain pintunya yang unik, area foyer-nya juga unik karena ini foyer-nya semi outdoor. Nah, di dalam sini ada tamannya ya. Enak banget ini. Jadi udara bisa masuk dengan bebas ke bagian sini. Dan di sini dindingnya nggak solid karena dia pakai kerawangan roster seperti ini. Jadi udara bisa tersirkulasi dengan baik. Tapi ini tentu saja dengan catatan rumahnya kalau misalnya posisinya di hook ya bisa bikin begini. Tapi kalau misalnya di tengah posisinya tentu saja ini tembok solid. Tapi jangan khawatir, walaupun ini tembok solid, di atasnya ini tamannya ada void-nya. Jadi udaranya bisa masuk dari atas dan cahayanya juga bisa masuk ke bagian dalam rumah. Enak banget ketika masuk buka pintu kita lihat taman kecil seperti ini. Kecil, tapi kalau terawat begini tetap ya enak ya. Yuk kita lihat interiornya ya. Tapi sebelumnya saya mau cerita dulu, ini beda level ya sedikit supaya kalau ada hujan airnya nggak masuk ke dalam. Jadi ini udah diperhatiin ya sama yang bangun rumah. Dan di sebelah sini juga bisa kalian lihat ada kaca yang cukup besar di sebelah sini. Itu fungsinya supaya cahaya bisa masuk ke bagian sini. Tapi jangan khawatir, kalau kalian mau dibikin redup, kalian bisa pakai blind di sini. Jadi kapan kalian mau cahaya yang lebih kalem gitu ya, bisa ditutup aja. Tinggal dipasang di bagian sini. Tapi tenang aja, untuk bersihinnya juga gampang nih karena masih nyampe. Jadi kalau misalnya kena air hujan itu kan agak repot ya kaca-kaca yang posisinya tinggi itu. Tapi kalau ini bisa dibersihin tuh, terjangkau. Dan ini jangan khawatir karena ini cahayanya nggak silau ya. Mataharinya ini cahayanya indirect, jadi tenang aja.
Ini bisa kalian lihat, ini jam berapa? Jam 10, cahayanya kayak gini, jadi aman-aman aja menurut saya sih. Nah, ini pemasangan AC-nya juga smart di bagian sini. Jadi dia ngikut aliran udara dari pintu atau partisi yang di sebelah sini, bisa tersirkulasi ke bagian ruangan. Alih-alih di sebelah sana ya, kalau di sana kan misalnya kita duduk di sini, kelihatan banget tuh AC. Tapi peletakannya di sini nih, disaranin. Bagus banget. Dan ini kita sekarang udah ada di area living room ya, teman-teman. Ini area kumpul keluarga, atau mungkin kalau ada tamu akrab bisa dibawa ke sini. Dan ini menghadap ke bagian depan rumah. Di rumah contoh ini dia pakai wallpaper, motif pemandangan seperti ini. Tapi kalian bisa manfaatin area sini tentu saja untuk naruh TV ataupun hal-hal yang lainnya sesuai kebiasaan kalian. Nah, saya mau kasih tahu lagi kalau rumah ini furniturnya tidak termasuk di penjualan ya. Tentu saja ini hanya untuk keperluan contoh atau layout yang bisa kalian gunakan ketika membeli rumah ini. Ya, contohnya seperti ini. Ini jendela yang tadi ke bagian depan rumah bisa dibuka tutup dengan mudah. Dan ini juga selain dari samping, pencahayaannya ada dari depan. Nah, jendela itu ya bisa kalian lihat cukup besar, bisa ditutup juga kalau kalian mau, tapi dibiarin aja kayaknya nggak apa-apa. Dengan catatan rumahnya pastiin menghadap ke arah utara atau arah selatan. Nah, rumah contohnya ini menghadap selatan, jadi matahari nggak lewat depan situ. Cahayanya soft-soft aja yang masuk indirect. Di sini ruangannya cukupan ya, nggak terlalu besar juga, tidak juga kecil. Itu juga balik lagi ke pemilihan interior seperti ini nih furniturnya. Pastikan kalau kalian memiliki ruangan yang compact, kalian pilih furniture yang minimalis dan tidak terlalu besar dan tidak terlalu bulky juga. Jadi itu akan mempengaruhi dimensi dari atau kelegaan dari ruangan tersebut. Kita lihat di sebelah sini yuk. Nah, ini sekarang kita ada di area dining dan area kitchen. Enaknya kitchennya itu dapat sirkulasi udara ke bagian void atau taman bagian dalam ini. Jadi ketika dibuka, sirkulasi masakan tuh bisa langsung tersirkulasi ke area taman. Nah, kalau di rumah contoh ini dia pakai kompor seperti ini ya, bukan kompor tanam. Dan di sini area mencucinya cukup jauh dari kompor, yang mana itu bagus. Jadi ketika kalian mencuci bisa sambil masak di sana dan airnya nggak nyiprat ke kompor atau ke masakan kalian. Di sini juga kitchen setnya dia pakai yang minimalis aja, warnanya putih seperti ini dengan kabinet di bagian bawahnya juga. Penting ya buat rumah-rumah yang luasannya terbatas memiliki storage seperti ini supaya barang-barang yang kalian punya itu bisa diletakkan dengan proper dan nggak bikin rumahnya jadi tambah sempit ya. Kalau letak di mana-mana itu kan kesannya rumahnya berantakan, terus rumahnya juga kelihatannya sempit. Tapi kalau kalian punya storage yang banyak seperti ini, kalian bisa simpan di situ dan rumahnya kelihatan rapih terus. Langsung ke bagian dining table-nya. Kalau di sini dia pakai yang motifnya marmer seperti ini. Dan di sini ada permainan desain dengan cermin seperti ini. Ini untuk menambah kesan luas lagi dari ruangan ini. Tapi menurut saya rumah standar 45 meter persegi itu udah cukup banget. Apalagi kalau belum punya anak atau anak satu, itu udah lebih dari cukup ya. Nah, kalau kalian mau pasang dining table di sini, pastiin juga pemilihannya, furniturnya yang sesuai dengan ukurannya. Kalau bisa sih diukur dulu kalau kalian mau belanja ya. Jangan beli yang kegedean. Kekecilan juga jangan, karena nanti kalian repot naruh barang-barangnya. Yuk, kita geser ke... Oh, di belakang masih ada taman ternyata. Nah, jadi kita bisa menikmati taman dari dalam rumah melalui jendela ini. Karena ini jendelanya seperti yang di depan ya. Cukup besar, ukurannya kurang lebih ini lebar 60 cm dan tingginya sampai ke sini seperti pintu, sekitar 2,2 meter gitu. Dan sama juga pengaturannya, dia bisa dibuka di bagian atas, sedangkan bawahnya tidak. Kita lihat area tamannya yuk. Untuk pintu belakang ini sama seperti pintu depan. Dan ini di bagian taman belakang kurang lebih luasannya ini hampir 2 meter ya. Sedangkan lebarnya itu sekitar 6 atau 5 meter. Seperti ini, dan ini enak banget. Jadi angin bisa masuk ke bagian dalam rumah, tinggal dibuka aja ini dan enak banget. Enaknya punya taman belakang itu kalian bisa manfaatin area ini untuk apa aja, bisa untuk taman, bisa untuk area servis, dan juga area hobi misalkan, atau area bermain anak, itu bisa juga. Dan di belakang sini ada jendela, di baliknya itu ada kamar. Kita nanti lihat yuk kamarnya seperti apa.
Oke, saya belum mention ya. Ini lantainya menggunakan granite tile warna putih dengan ukuran 60 kali 60 cm. Ya, sekarang kita masuk ke kamarnya. Sekarang kita ada di kamar tidur utama. Nah, di kamar tidur utama ini ada akses udara ke bagian belakang rumah atau bagian taman belakang rumah. Dan ini luasannya cukup. Ini disimulasikan seperti ini. Dia pakai kasur ukuran queen size. Dan ini masih ada space sekitar 50 cm. Jadi kalian bisa naruh drawer dan juga lemari di bagian sana. Nah, ini ada sekitar space-nya 70 cm ya. Dengan di sana 50 cm, sini sekitar 70 cm kalian bisa naruh lemari ukuran yang cukup besar di bagian sini. Dan demi pemanfaatan ruangan yang terbatas, kalian bisa jadikan lemari ini juga atau sebagai tempat berhias. Karena bisa ditaruh cermin seperti ini di depan lemari. Jadi kalian nggak usah pasang cermin sendiri di area lain. Ini bisa dimanfaatkan untuk cermin kalian. Kita lihat lagi ruangan lainnya. Di antara dua kamar tidur, rumahnya ini ada dua kamar ya. Ini ada area kamar mandi. Kamar mandinya nyaman banget, ukurannya cukup, ada shower, ada kloset, belum ada wastafel ya, maklum lah ya, harganya kan juga terjangkau gitu. Jadi kalian kalau mau pasang di bagian sini bisa banget nih, kalian bisa bikin di sini. Jadi ini kan ada cekungan begini, ukurannya sekitar 40 cm, dan itu bisa untuk menempatkan wastafel daripada jadi kosong gini aja ya, ini bisa dimanfaatin. Nah, untuk kamar mandinya sendiri ini nyaman, karena dia hampir seluruh kamar mandi sudah terpasang granite tile, jadi untuk maintenance gampang banget bersihinnya, cuma hanya sedikit di bagian atas yang tidak terpasang granite tile. Saran saya kalau kalian beli rumahnya, kalian ganti aja lampunya dengan yang lebih terang, karena cahaya yang melimpah itu bisa bikin ruangannya terlihat nyaman dan terlihat luas. Karena ini di dalam juga udah warna putih ya, jadi enak banget. Lanjut kita ke kamar anak yuk. Kamar anak ini adanya di bagian depan rumah. Ini luasannya kurang lebih sama dengan kamar tidur utama, hanya saja penempatannya di bagian depan. Di kamar anak ini juga ada akses cahaya dan udara ke bagian depan rumah. Jadi di depan tuh di antara carport, di sampingnya ada taman ya. Jadi kita bisa mendapatkan udara segar dari bagian sana. Nah, di sini kamar anak disiapkan seperti ini. Simulasinya ada meja belajar dan ada lemari pakaian terbuka seperti ini. Tapi saran saya kalau pakai lemari terbuka seperti ini, kalian pastikan pakaian-pakaian yang dipajang itu pakaian warna terang. Karena kalau pakaian warna gelap itu biasanya mengundang nyamuk ya. Jadi alih-alih kalau kalian pakai lemari terbuka, saran saya pakai lemari tertutup aja. Supaya lebih bajunya tidak terlihat, tidak terekspos, dan juga lebih kelihatan rapih. Tapi ya balik lagi ke selera kalian sih sebenarnya. Di sini dindingnya dia pakai wallpaper karena mungkin simulasinya sebagai kamar anak, jadi ada hewan-hewan lucu ya seperti kelinci, tupai ya gitu. Tapi ya asik sih. Jadi kamarnya nggak terlalu heboh ya. Dan di sini blindnya dia pakai yang model zigzag. Jadi kalau kalian mau buka setengah aja bisa dibuat seperti ini. Tapi kalau kalian mau rapetin bisa. Nah, tertutup rapat. Kita lihat surprise-nya lagi. Karena tadi saya di depan bilang ya, rumah ini satu lantai. Tapi di dalamnya ternyata nggak satu lantai. Karena ada ini nih. Kita lihat bareng-bareng. Oke, kalau kalian ngerasa luas bangunan 45 itu kurang, dan kalian ingin extend luas bangunannya, tapi dananya belum sampai, atau budgetnya belum sampai, kalian bisa bikin seperti ini nih. Jadi di rumahnya ini ada mezanin, teman-teman. Nih di atasnya. Karena bangunannya, standarnya itu ceilingnya kurang lebih tingginya 5 meter lebih, teman-teman. Jadi kalian bisa manfaatin ketinggian ceiling untuk membuat mezanin seperti ini. Kita lihat bareng-bareng yuk mezaninnya. Nah, kalau di sini undakan tangganya dia menggunakan kayu seperti ini. Railingnya juga pakai kayu dan besi. Sementara untuk struktur tangganya dia pakai besi hollow ukuran 5 kali 10 cm. Jadi ini cukup kuat. Dan untuk stepping anak tangganya dia ditopang oleh plat besi di bawahnya. Yuk kita lihat bareng-bareng ke atas. Oke, sekarang kita cobain naik ke mezaninnya. Nah, lantai mezanin ini sebuah solusi ya kalau kalian ingin extend ruangan. Kalau di rumah contoh ini, lantai mezaninnya pakai besi hollow dan sementara di atasnya pakai semacam panel gitu ya.
Saya nggak tahu ini materialnya apa, tapi yang jelas kuat. Nah, kalau di rumah contoh, ini disimulasikan sebagai ruang bersantai untuk keluarga. Tapi tentu saja ini bisa dimanfaatkan untuk apapun ya, sesuai kebutuhan, balik lagi. Tapi biasanya kalau saya prefer ini dipakai untuk ruang kerja atau area santai atau semacam kamar gitu. Tapi enggak lah ya, karena kan ini kebuka ya. Ya udah deh, dibikin area kerja aja. Ini karena luasannya cukup banget, lebarnya kurang lebih 3 kali 3 meter, dan ini jauh dari mentok kecuali ke bagian sini nih. Memang bagian sini sudah kepentok dengan plafon, tapi ya itu bisa dimanfaatin untuk naruh lemari atau naruh kabinet di bagian sini. Ya, kita lihat ke arah sini yuk. Di sebelah sini kita bisa lihat ke bawah. Pastikan kalau misalnya kalian bikin mezanin, railingnya juga kalau kalian punya anak kecil bikin yang agak rapet, karena buat pencegahannya kalau misalnya anak-anak main di atas ini, anak-anak kan belum paham gitu ya. Jadi kalau railingnya dibuat agak jarang itu potensi itunya ngeri lah. Jadi pastiin aja dibuat agak rapet. Di sini juga dia dilapis HPL seperti ini, atau ini SPC ya. Oh, ini SPC teman-teman. SPC motif kayu dengan karpet seperti ini, dan ini nambah apa ya, nuansa Skandinavian di dalam rumah penggunaan karpet-karpet seperti ini. Furniturnya juga masih dipilih yang minimalis, seperti stand lamp ini, kakinya dibuat minimalis ya, tipis aja seperti ini, karena memang keperluannya hanya untuk menopang lampu. Ternyata punya ceiling yang tinggi itu selain sirkulasi udaranya bagus ya, udara panasnya tidak terasa ke bawah, ceiling yang tinggi juga bisa dimanfaatkan untuk membuat mezanin atau ruang tambahan seperti ini. Nice. Dari tadi saya belum mention ya harga rumahnya ini. Kalau misalnya kalian mau nyicil, tentu saja bisa. Cicilannya juga terjangkau, mulai dari 3 jutaan aja. Dan karena sekarang gampang punya rumah, kalian cukup bayar 2 juta rupiah sebagai DP, dan biaya-biaya administrasi lainnya itu udah include semua. Udah all in, 2 juta rupiah aja. Gampang banget kan? Selain rumah ini, ada pilihan tipe rumah yang lain dengan harga yang menarik. Yuk kita lihat. Selain tipe 4596, di sini juga ada tipe lain yang harganya lebih terjangkau nih. Nih, ini dia. Tipe 36, luas tanah 72, lebar 6 meter, panjang ke belakang 12 meter. Yuk kita lihat. Tapi saya mau kasih tahu dulu perbedaannya. Kalau yang ini cicilannya lebih ringan nih. 2 jutaan aja kalian udah bisa punya rumah sendiri. Di sini juga ada 2 kamar. Nah, kita lihat di depan sini layoutnya hampir sama karena langsung area living room, dan juga di sini ada dining room. Dapurnya beda nih, dapurnya ada di area belakang ya. Jadi dia semi outdoor, agak beda sama yang tadi karena luasan bangunannya juga memang beda. Yang ini 36, yang tadi itu 45. Layoutnya juga cukup berbeda sama yang tadi. Tapi jangan khawatir, di sini kamarnya tetap ada 2. Ya, kita lihat. Ini pertama kita lihat kamar anak. Dia dapat akses pencahayaan dan udara dari bagian belakang. Di antara 2 kamar sama ada kamar mandi. Dan ini master bedroomnya justru di bagian depan, kalau di rumah contoh ini ya. Nah, ini pakai wallpaper juga, warna coklat seperti ini. Untuk mengakali luasan kamarnya, ada cermin juga di area dinding sebelah sana. Di sini juga bisa ditaruh, ternyata bisa ada meja riasnya juga. Cakep, dan juga ada lemarinya. Sekarang kita mau lihat dapurnya. Nah, dapurnya ini semi outdoor ya, Mas. Walaupun di atasnya ada kanopi, tapi di belakangnya itu udah taman. Tapi enaknya punya rumah, walaupun mungil, tetap ada tamannya, itu bisa bikin suasana di dalam rumah jadi adem dan juga sirkulasi udara jadi lancar. Nah, di sini bisa dilihat area dapurnya di area outdoor sini. Tapi di sini dikasih kaca geser seperti ini. Jendela geser seperti ini. Jadi kalau mau ngasih makanan ke dalam tuh gampang ya. Tinggal digeser aja terus dioper buat anak-anak makan di dalam. Bisa kalian contoh juga, di rumah contoh ini ada dipasang kanopi seperti ini. Jadi kalau hujan nggak langsung nyiprat ke area dapurnya. Nice. Ya, tetangga online. Sebenarnya masih ada 1 tipe rumah lagi di Samesta Parayasa ini. Tapi untuk lebih jelasnya kita tanya langsung aja yuk. Oke, tetangga online semua. Sekarang saya udah bareng Mas Nandi dari
Samesta Parayasa. Kita mau tanya-tanya lebih jauh nih, karena tadi saya bilang kan ada satu rumah lagi yang belum saya review. Nah, kita mungkin bisa dengar ceritanya dari Mas Nandi seperti apa rumahnya itu. Oh iya, betul-betul. Jadi nanti ada klaster Alamanda. Itu Alamanda itu dia luas tanahnya sampai 152. Itu standar ya, bukan hook. Oh iya? Iya, jadi 102 dan 152 itu rumah standar. Oke. Nanti kalau yang hook itu bisa sampai kita dapat 200 meter, bahkan ada yang sampai 300 meter itu untuk hooknya yang Alamanda ya. Nah nanti itu memang fasadnya beda dengan ini ya. Dia lebih homey fasadnya, jadi lebih minimalis. Luasnya 8 dikali 19. Dan kita juga kemarin sudah dapat sertifikasi green building ya, karena kan memang hunian kami itu dari sirkulasi udaranya enak, dan kita juga selalu terkait taman, pohon, dan itu juga kita selalu develop dengan baik sih. Untuk menunjang aktivitas warga ya nanti di sini. Cukup luas ya? Cukup luas ya. Memang susah nih kalau nyari rumah yang tanah 152 meter ya. Buat tetangga online yang memang lebih prefer tanah yang luas, mungkin ini bisa jadi opsi ya Mas ya? Bisa banget. Ngomong-ngomong tanah luas harganya berapa itu? 2 juta langsung akad, langsung punya rumah. Gokil sih. Jabodetabek lagi. Jabodetabek, dekat stasiun lagi. Oh ya? Iya, dekat. dekat. Apa tuh Mas? Jadi nanti tuh kami dekat dengan stasiun Parung Panjang ya, untuk yang existing sama stasiun Ciledug. Oke. Memang lokasi kami itu secara administrasi di Bogor, tetapi memang untuk terdekat itu kami nyebutnya Barat Serpong lah. Jadi kayak deket-deket Barat Serpong gitu, kami lebih dekat ke Tangerang dan Serpong. Akses kami itu nanti ada stasiun Parung Panjang dan stasiun Ciledug, itu kurang lebih 10 menit dari tempat kami. 10 menit. Ya. Secara kilometer? Kurang lebih 3 kilo sih. 3 kilometer. Iya, 3 kilo. Nanti juga kami ada fasilitas untuk antar jemput. Jadi ada shuttle bus yang tadi ya. Nah, itu nanti untuk setiap daily activity-nya warga yang mau kerja, naik kereta KRL itu bisa diantar sih sama kita. Ya buat kalian yang pengen punya rumah pertama dan langsung tanahnya luas, saya pikir ini sangat make sense ya Mas ya. Ya. Cakep banget nih. Main-main aja ke Samesta Parayasa. Nanti lokasinya saya taruh di deskripsi. Langsung klik aja itu link Google Map. Dan ada kontaknya juga saya taruh di deskripsi kalau masih ada yang pengen ditanyakan. Makasih banyak Mas Nandi. Terima kasih. Terima kasih Mas Oke, Rizky. semoga sukses terus. Amin. Terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi teman-teman semua. Semoga menginspirasi. Ciao. Ya, kalau di rumah contoh ini dia pakai wall panel.